Saya tidak yakin majority daripada masyarakat kita mempunyai kepedulian yang sama. Hanya bahagian kecil, paksi-paksi kecil yang ada dalam kehidupan strata masyarakat kita yang mempunyai pemahaman dan kepedulian seperti ini. Nah, untuk itulah, saudaraku, Nasdem harus mengingatkan dirinya sebagai satu institusi partai politik. Partai ini didirikan bukan hanya sekedar untuk menambah jumlah partai-partai politik yang sudah ada. Partai politik ini didirikan bukan juga hanya sekedar mencoba mendapatkan upaya pendekatan dengan sumber-sumber pusat kekuasaan semata-mata. Tapi ada misi besar. Dia ingin membangun negeri ini. Dia ingin melakukan restorasi perubahan. Yang dimaksudkan restorasi itu adalah penguatan seluruh sistem dan tata nilai yang telah kita miliki sebagai satu bangsa Indonesia. Nah, perubahan itu adalah dimulai oleh diri kita. Dimulai dengan perubahan cara berpikir kita. Maka salah satu yang paling utama yang saya harapkan dan dimulai oleh diri kita semuanya, jangan mempermainkan akal sehat. Putih adalah putih. Hitam adalah hitam. Saudara mengerti? Putih adalah hitam adalah ini yang kita mulai. Karena dari hal-hal yang mendasar seperti ini pun selalu kita melihat keanehan. Sudah tahu katanya mau maju, tapi jalannya mundur. Hingga apa? Hingga positioning, persepsi pandangan masyarakat terhadap keberadaan institusi partai-partai politik yang seyogianya bisa membangun terus upaya dan partisipasi masyarakat itu secara benar, belum kita capai sepenuhnya. Masyarakat dalam kontekstual hari ini masih berpikir institusi partai-partai politik ini hanya kumpulan orang-orang yang mabok kepingin mencapai kekuasaan dengan kekuasaan yang lebih hebat. Masyarakat masih melihat dengan sinisme seakan-akan elit-elit partai politik ini, ibarat kata pepatah menyatakan, lain di mulut, lain di hati. Bagaikan lidah yang tak bertulang. Inilah perjuangan kita. Dan inilah upaya-upaya kita untuk membangun kembali persepsi masyarakat dari yang negatif ini ke arah yang positif. Maka diperlukan upaya memberikan keteladanan dari waktu ke waktu. Maka siap-siaplah saudara yang barusan dilantik tadi. Saudara Ketua DPW beserta seluruh jajaran di tingkat wilayah, DPD beserta jajaran di tingkat wilayah dan daerah. Pesan dan harapan saya, kalau saudara sayang pada partai ini, kalau saudara sayang kepada cita-cita kita bersama, tugas utama saudara adalah berikan keteladanan pada masyarakat dan rakyat. Berikan keteladanan. Itu saja sudah merupakan sumbangsih yang amat besar sekali bagi tatanan peranata kehidupan kemasyarakatan dan bangsa dan negara yang kita miliki ini. Hal yang tidak kalah pentingnya, saya mengingatkan kita semuanya bahwa tantangan besar semakin kita hadapin ke depan. Sekarang partai ini adalah sebagai partai yang resmi sebagai partai pendukung pemerintahan. Partai ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan, sekali lagi saya katakan keberhasilan ataupun kegagalan pemerintahan yang ada ini. Nasdem turut bertanggung jawab. Maka untuk itu Nasdem akan mengupayakan
dengan seluruh kemampuan, daya kekuatan yang kita miliki sebagai institusi resmi partai politik, dengan seluruh kader-kader dan simpatisan kita yang hidup di tengah-tengah kemasyarakatan bangsa dan negara ini, menjadi partner utama pemerintahan yang kita dukung ini, dan berani menyatakan benar ataupun salah, saudaraku semuanya. Kita ingin pemerintahan ini berhasil. Kita ingin pemerintahan ini berhasil. Kita ingin Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kalla juga berhasil. Keberhasilan mereka adalah keberhasilan Nasdem. Kegagalan mereka adalah kegagalan, dan kita tidak mau ada kegagalan itu. Maka bergeraklah saudara. Lakukan segala daya upaya dan kegiatan yang semakin hari semakin bisa memberikan rasa empati dari konstituen dan masyarakat yang ada. Kita berkewajiban untuk itu. Tidak mungkin kita tiba-tiba harus memimpikan berharap mendapatkan hasil yang baik tanpa melalui proses penanaman dengan bibit yang baik. Itu yang harus saudara sadari. Nasdem amat berkepentingan dengan itu. Maka untuk itulah selalu kita mengingatkan bagaimana posisi peran strategis yang memang dimiliki oleh institusi partai politik ini. Karena institusi partai politik ini memang oleh konstitusi diberikan hak-hak khusus. Memilih presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang, ya partai politik. Kita harus jalankan ini seoptimal mungkin dengan pikiran-pikiran kita, visi politikal gagasan kita. Termasuk ketika Nasdem ingin mencalonkan dan mengupayakan memperjuangkan kenaikan parliamentary threshold yang sekarang ini 3,5%. Nah, Nasdem usulkan menjadi 7%. Bukan berarti kita menghalangi proses berkembangnya demokratisasi, hak-hak bersarikat. 1 juta partai politik boleh hidup tumbuh di negeri kita ini. 1 juta partai politik. Kalau memang itu bisa. Tapi untuk menjadi partai politik yang mempunyai perwakilan praksi di parlemen, dia harus melalui batasan parliamentary threshold, persyaratan. Kenapa harus 3,5%? 7,5% itu memang usulan murni dari Nasdem untuk upaya memperkuat sistem kekuatan, posisi peran parlementer, posisi peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai positioning check and balance terhadap posisi peran eksekutif. Ada upaya-upaya yang nantinya sejalan dengan harapan penyederhanaan partai-partai politik yang memang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada yang menyatakan, itu Nasdem itu terlalu pede dia. Belum tentu dia nanti bisa capai 7%. Dia bagaimana nasib partai itu? Salah-salah bubar katanya. Saya katakan, Nasdem konsisten dengan menempatkan idealismenya, political gagasannya. Kalau untuk kepentingan bangsa ini lebih baik, negara ini lebih kuat, Nasdem rusak, Nasdem hancur, kita terima itu saudaraku semuanya. Kita terima itu dengan sepenuh hati. Jadi kita tidak bermain-main dan memainkan akal sehat kita. Memang itu yang saya katakan bahagian implementasi ruang idealisme yang ada di diri kita itu. Nah, inilah Nasdem. Jadi untuk itulah saudaraku semuanya, dengan peristiwa hari ini, pelantikan pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Selatan, di bawah kepemimpinan saudara Rusdi Masih dan kawan-kawan, saya boleh berharap
memang tidak salah. Bolehlah. Kita gantungkan harapan. Ya Nasdem harus jadi partai nomor 1 lah Sulawesi Selatan ini. Itu urusan kontak batiniah. Silakan berlanjut. Mudah-mudahan insya Allah dari batiniah ini akan mendapatkan jawaban yang tidak terlalu lama. Dan nanti kalau ada upacara yang lebih besar daripada ini, siap-siap saudara untuk menyatakan, nah, apa kan? Benar kan? Insya Allah, dan saya mengucapkan selamat pada saudara semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho daripada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat kepada Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah yang baru saja dilantik. Semoga perjalanan kita memimpin dan membawa partai ini bisa mendapatkan sesuai dengan harapan cita-cita yang kita harapkan. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.